Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati pimpinan yayasan, Bapak pembina atau konsultan pendidikan Yayasan Az-Zahra, Bapak dan Ibu pimpinan SD, SMP sampai SMA, dan TK Yayasan Az-Zahra, Bapak dan Ibu, para asatiz, ustadzat, staf pengajar, dan seluruh hadirin hadirat yang mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan ma'unah, limpahan barokah, limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dan masih terus melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Nikmat iman Islam yang menjadi dasar dari makna kehidupan kita ini, dibarengi juga dengan berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang lain. Kita tidak akan mendapatkan nikmat ini kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberinya nikmat sehat, diberinya kesempatan, meski dalam suasana yang tidak menentu dari sisi gangguan kesehatan dan lain-lain, tetapi inilah keadaan kita sebagai orang-orang yang beriman. Kata Rasulullah, orang beriman itu selalu baik. Dapat musibah, dia tetap rasakan itu sebagai nikmat, apalagi mendapatkan nikmat. Mendapatkan nikmat dia tetap dalam keadaan baik. Itulah orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang beriman selalu menghadapi kehidupan ini dengan mentalitas yang baik, optimis, penuh dengan optimisme. Masyarul muslimin rahimakumullah, materi kita pagi ini sebenarnya masih mempunyai kemiripan atau lanjutan dari materi kita yang lalu. Kajian kita tentang akidah, tentu kita harus menyentuh rukun iman. 6 apa berapa rukun iman? Berapa rukun iman? 6 ya. Kalau ada yang hanya 5, karena ada yang menganggap rukun iman itu hanya 5. Ya sudah, kita 6 sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi ketika didatangi oleh Jibril, alimni anil iman, katanya, ajarilah aku tentang iman itu apa. Walaupun dia tidak ngaku sebagai Jibril pertamanya, sebagai malaikat ya. Rasulullah kemudian mengajarkan, Rasulullah menyebut iman itu dari amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya hingga 6 ya. Ini 5, ini 6. Nah, itu jelas, itu hadis, itu jelas hadis-hadis sahih mengajarkan pada kita rukun iman itu 6. Ada orang yang menganggap itu 5, ternyata hanya disingkat 6 itu. Ada yang disatukan. Masyarul muslimin
Nanti kita akan bedah ini satu persatu. Nah, ini kita masih menyangkut rukun iman yang pertama. Amantu billah. Saya percaya kepada Allah. Antu'mina billah. Hendaknya kamu percaya, beriman kepada Allah. Allah sebagai apa? Sebagai ilah. Allah sebagai Tuhan. Allah Tuhan bahasa kita ya. Tuhan bahasa kita. Dalam bahasa Arab itu ada ilah, ada Rabb, ada Hakim, wa huwal Hakimul Alim. Allah itu Maha Hakim, Maha Bijaksana, dan Maha Alim, Maha mengetahui. Jadi dalam bahasa Al-Quran ketika menyebut tentang Allah itu Allah itu ternyata memang sebagai Tuhan, dalam posisi sebagai ilah, sebagai Rabb, sebagai Hakim, dan lain-lain sebagainya. Masyarul muslimin rahimakumullah, bagaimana kita menjadikan Allah itu sebagai Tuhan? Karena memang kewajiban kita ini hamba yang harus menuhankan Allah. Harus menuhankan Allah. Wajib kita hanya menuhankan Allah. Itulah tauhid. Hanya bertuhan kepada Allah. Kalau kita tidak bertuhan kepada Allah, atau bertuhan kepada Allah tidak saja, artinya bertuhan pada Allah tapi bertuhan kepada yang lain-lainnya juga, ini tauhid kita rusak. Tauhid kita cacat. Cacat tauhid kita ternyata ini membuat cacat seluruh keislaman kita. Kalau tauhid kita cacat, kapan cacatnya tauhid itu? Ketika kita melakukan kemusyrikan. Apa itu kemusyrikan? Syirkun. Syirkun itu teman, sekutu. Artinya menganggap bahwa di samping Allah ada Tuhan-Tuhan yang lain. Bukan hanya menganggap, tapi dalam sikap hidupnya dia tidak hanya bertuhan kepada Allah, bertuhan kepada yang lain-lainnya. Itu rusak tauhidnya, syirik dia. Bapak dan Ibu sekalian, selama ini pengertian kita tentang syirik itu, menuhankan itu hanya sekedar menyembah-nyembah, dalam arti menjadikan objek lain selain Allah sebagai objek perbuatan spiritual, kegiatan spiritual, kegiatan ibadah. Lebih banyak sebatas itu pengertian kita tentang syirik. Apalagi kemudian gambaran tentang syirik itu selalu kita kaitkan dengan perilaku perbuatan syirik yang klasik, yang masih zaman dulu, zaman baheula ya. Zaman baheula. Orang zaman baheula itu di samping menyebut la ilaha illallah juga percaya dengan jimat. Opo jimat kuwi yo? Jimat. Nah, jimat ya. Ada cincin gede. Buat apa tuh cincin gede? Biar cepat dapat jodoh. Biar cepat dapat jodoh. Kalau lagu Iwan Fals, jimatnya itu segede burung belibis, kalung gede. Buat apa tuh? Biar tidak kena bahaya dan lain sebagainya. Gambaran kita klasik itu. Kenapa saya sebut klasik? Sekarang jarang orang seperti itu. Kalau masih ada, itu orang irrasional, orang yang akal sehatnya kurang berfungsi dengan baik. Orang yang berpikir irrasional itu, kalau masih menggunakan hal-hal seperti itu, jarang sekarang. Kenapa? Karena cara berpikir orang sudah semakin maju. Walaupun masih ada itu di pedesaan, masih ada itu. Sekarang berkembang syirik itu dalam bentuk yang lain. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, ada pernyataan dari seorang ulama.
modern ya, ulama zaman modern, namanya Syekh Manna Al-Qattan. Pernah, insyaallah Bapak dan Ibu sekalian pernah membaca salah satu buku-bukunya ya. Buku-buku ditulis oleh Manna Al-Qattan. Beliau ini samping ulama juga dai. Beliau katakan begini, manusia tidak akan menerima syariat yang Allah tetapkan jika akidah mereka tidak lurus. Tidak lurus ya. Mereka tidak akan menerima syariat yang Allah tetapkan kecuali jika akidah mereka lurus. Artinya jika akidah mereka tidak lurus, mereka tidak akan menerima syariat Islam ini. Mereka akan tolak syariat Islam itu. Atau kalau mereka menerima itu setengah hati. Setengah hati. Semua syariat Islam ini tidak akan diterima dengan baik oleh seseorang kalau akidahnya tidak lurus. Dan mereka beriman pada Allah serta mengakui keesaannya dalam uluhiyah, rububiyah dan sebagainya. Artinya kalau tauhidnya tidak murni, tidak bulat, orang tidak akan menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Tadi kita bicarakan muslim yang kafah, menerima Islam itu secara bulat sebagai din, sebagai jalan hidup, sebagai syariah, sebagai jalan hidup. Jadi kalau ada orang tidak mau menerima syariat Islam ini sebagai jalan hidup, menolak beberapa bagian dari syariat Islam, bisa dipastikan karena tauhidnya tidak lurus. Tauhidnya tidak murni. Artinya dia sesungguhnya dia menyimpan perbuatan-perbuatan syirik di dalam dirinya. Di dalam dirinya. Artinya kalau kita ingin menjadi muslim yang kafah, dasarnya, pondasinya harus kita bangun dulu. Kalau kita berharap bahwa orang muslim yang ada ini menjadi muslim yang sebenarnya, menjalankan ajaran Islam secara baik sehingga bisa menjadi masyarakat Islam meskipun bukan negara Islam, menjadi masyarakat muslim, dasarnya harus akidah. Pondasinya itu harus akidah yang kuat. Pondasinya itu. Sehingga karena itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwahnya itu materinya itu materi akidah. Berapa lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, mentarbiyahkan, mendidik para sahabat-sahabatnya itu untuk berakidah yang lurus. Berapa lama? 13 tahun. Diangkat menjadi Rasul dan Nabi umur 40 tahun. 13 tahun mengajarkan akidah di mana? Di Mekkah, Mekkatul Mukarramah. Kemudian pindah ke Madinah 10 tahun. 23 tahun dakwahnya. Selama di Mekah yang diajarkan adalah akidah. Akidah. Berat apa ringan? Berat. Berat sekali. Perjuangan Rasulullah di Madinah tidak seberat apa yang dilakukan di Mekah. Kenapa? Karena materinya akidah. Materinya akidah berhadapan dengan situasi masyarakat yang memang sulit sekali mau menerima akidah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, la ilaha illallah. Mengapa begitu? Mengapa begitu? Mengapa orang-orang jahiliyah Quraisy Mekah itu menolak? Ya, termasuk lingkaran keluarga, lingkaran keluarga dekat. Mengapa menolak? Karena mereka ngerti bahwa kalau ini kita terima bubar yang selama ini yang mereka lakukan itu apa? Jadi raja, jadi macam-macam, jadi penguasa yang disembah-sembah, diikuti segala kemauannya, dapat fasilitas privilege, ya, privilege sebagai kaum bangsawan.
Macam-macam fasilitasnya, termasuk fasilitasnya itu adalah kekuasaan untuk menjaga tempat ibadah. Kekuasaan untuk menjaga tempat ibadah. Itu bubar semua itu, kalau mereka terima itu. Akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga berat bagi mereka untuk menerima. Rasulullah mengajarkan itu dengan segala kesungguhan karena memahami bahwa memang ini yang harus dilakukan, ini yang harus diterima, ini yang harus ditanamkan dulu secara sungguh-sungguh, secara kokoh dalam diri orang-orang yang akan diajarkan kepada mereka ajaran Islam secara utuh. Jadi tidak bisa menerima dan menegakkan ajaran Islam itu secara utuh jika tidak dengan melakukan penguatan akidah. Maka ini penting. Di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika mir rasul. Tidak kami utus sebelummu itu seorang rasul illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka beribadahlah kamu kepadaku, menghambalah kamu kepadaku. Apa maksud ayat ini? Apa inti ayat ini? Semua ajaran wahyu, ajaran agama wahyu yang turun dari Allah, yang diajarkan oleh Allah, agama langit, agama samawi itu selalu didasari dengan akidah la ilaha illallah. Akidah la ilaha illallah. Tidak tegak itu ajaran-ajaran agama itu kecuali dengan akidah la ilaha illallah, menghambakan diri kepada Allah. Nah, bagaimana menghambakan diri pada Allah itu? Jauhi syirik. Nah, agar utuh akidahnya, kokoh akidahnya itu, kunci-kuncinya jauhi syirik. Tadi itu syirkun, tadi itu teman, artinya di samping menuhankan Allah, masih bertuhan juga kepada yang lain. Mungkin masih menyisakan pertanyaan, seperti apa sih bertuhan kepada yang lain itu? Kalau kita yang ada di dalam pemahaman kita itu, bertuhan itu artinya menyembah. Menyembah itu artinya melakukan kegiatan yang dinilai kegiatan ibadah. Sementara di luar itu kita tidak menyebutnya sebagai bertuhan. Padahal itu bertuhan. Apa artinya? Taat sepenuhnya tanpa reserve. Tanpa reserve ya. Kita tahu itu salah, tapi kita ikut saja. Kenapa ikut saja? Karena takut dengan dia. Takutnya itu macam-macam. Takut nanti nggak dapat fasilitas, takut nggak dapat jabatan, takut keluarga terganggu dan macam-macam. Padahal menerima itu kita tahu itu salah. Apa itu bukan menuhankan itu? Apa itu bukan membagi kekuasaan Allah kepada itu? Itu syirik. Jadi jauh syirik, murnikan tauhid, bersihkan tauhid akidah la ilaha illallah itu dari noda-noda syirik. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah, mestinya ada kata sungguh. Oh iya, ada kata sungguh. Dan sungguh telah. Kata laqad itu menunjukkan kesungguhan. Benar-benar. Sungguh telah diwahyukan kepadamu. Mu siapa? Muhammad. Wa ilal ladzina min qablika, demikian juga diwahyukan kepada rasul-rasul sebelummu. Apa isinya? Misi wahyu. Diwahyukan kepadamu, diwahyukan juga kepada rasul-rasul sebelummu.
La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu syirik, kamu melakukan kemusyrikan, maka la yahbatanna, sungguh pasti terhapus, batal, bubar semua kegiatanmu, keberadaan dirimu dengan segala aktivitas yang kamu lakukan dalam kehidupanmu. Batal semua, tidak berarti semuanya. Wala takunanna minal khasirin, dan kalau sudah terjadi seperti itu kamu akan rugi. Rugi. Tadi saya awali wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali kalian benar-benar yakin sudah menjadi orang Islam. Jangan meninggal, kata Allah, sebelum benar-benar yakin sudah jadi orang Islam. Nah, kalau kita syirik dalam ayat ini, batal semua. Jadi tidak dihitung semua. Kita meninggal dalam keadaan rugi dan menyesal. Bapak dan Ibu sekalian, kita ingin agar hidup kita menjadi muslim. Artinya kita lakukan ajaran Islam itu, kita internalisasi, kemudian kita jadikan sebagai petunjuk kehidupan kita. Syariah jalan hidup, cara hidup, apapun yang kita lakukan itu tidak lepas dari tuntunan Islam. Bukan hanya di ibadah, tetapi apapun yang kita lakukan tidak pernah lepas dari tuntunan Islam. Ngajar, tuntunan Islam. Bertani, tuntunan Islam. Menggunakan kendaraan, tuntunan Islam. Ada nggak tuntunan Islam menggunakan kendaraan? Bu, ada nggak, Bu? Ada nggak dalam ajaran Islam kewajiban menggunakan helm? Ada nggak? Hadisnya nggak ada, ayatnya nggak ada, tapi intinya ada nggak? Bukankah Islam mengajarkan kepada kita untuk melindungi diri dari mara bahaya? Ya nggak? Ada nggak ajaran Islam agar kita selalu melindungi diri dari mara bahaya? Apapun bentuk mara bahayanya. Kan ada. Lah di jalan kalau nggak pakai helm bahaya nggak? Bahaya. Oke ini. Maka saya heran itu ada orang di Jakarta, kalau di Jakarta itu ada pengajian pagi zaman dulu ya. Ada pengajian pagi. Ramai sekali itu. Pulangnya mereka nggak pakai helm. Wah, ngebut. Kalau ditanya, kok nggak pakai helm, Pak? Ini helm ini, katanya. Peci putih hitam ini. Ini lebih dari helm ini. Ini Allah melindungi ini. Dut jatuh, pecah palanya, walaupun pakai peci. Nah, kita ingin bagaimana kita berbuat sesuai dengan tuntunan Islam. Artinya bagaimana kita menginternalisasi ajaran Islam itu, kemudian kita berbuat sesuai dengan ajaran Islam itu. Tapi itu tidak akan terjadi. Itu kan terjadi kalau keislaman kita itu betul-betul sudah subur itu. Kokoh itu. Tapi itu tidak akan terjadi. Keislaman yang kokoh itu tidak akan terjadi kalau akidah kita tidak kuat. Ibaratnya menanam tanaman, salah satunya jagung ya. Ini pernyataan seorang ulama ini yang saya kutip ini. Nah, nanam jagung tapi di lahan yang penuh rumput, gulma, penuh rumput atau ilalang lah macam-macam, tanam jagung di situ. Tumbuh nggak jagungnya? Tumbuh nggak? Bisa tumbuh, tapi kerdil. Kalah oleh yang lain dan mungkin lebih cepat mati dari yang lain-lain. Apalagi kalau itu gulma-gulmanya itu memang tumbuh-tumbuhan ganas, tumbuh-tumbuhan yang ganas.
Gimana mau tumbuh dengan subur? Nah, begitulah kita kalau ingin menanamkan ajaran Islam secara penuh ya. Syariah, akhlak. Kalau tidak akidah dulu yang ditanamkan, maka tidak akan tumbuh dengan baik itu. Itu tadi, pasti kita menolak dan lain sebagainya. Ajaran-ajaran Islam itu. Yang ditolak itu bukan hanya ibadah, tapi yang lain-lain. Nah, jadi kalau kita ingin menanam, Islam itu ingin tumbuh subur di dalam kehidupan kita, pribadi, keluarga, masyarakat, maka itu akidah itu harus dibersihkan dulu dari berbagai macam tanaman-tanaman yang lain, dari rumput-rumput dan macam-macam yang lain-lain. Bila engkau ingin menuhankan Allah, harus bersihkan dulu dirimu dari segala bentuk kemusyrikan. Ini namanya nafyun. La ilaha. Ada la ilaha. Itu kalau dulu kita belajar akidah ya. La ilaha itu di garis bawahi. Itu nafi, menafikan, tidak ada. Itu artinya menghilangkan semua Tuhan-Tuhan yang lain dari pikiran, dari sikap hidup kita, dari keyakinan kita. Hilangkan semua. Illallah itu isbat. Isbat itu artinya penetapan pengukuhan. Hanya Allah yang ada. Nah, tadi menghilangkan semua penyakit-penyakit kemusyrikan itu la ilaha. Illallah, itulah kita menanamkan akidah yang kuat. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Fa'lam itu artinya di dalam ruang kognitif kita itu, dalam pengetahuan kita, pengetahuan itu membentuk yang lain. Ini mohon maaf para ahli pendidikan ya. Biasanya itu kalau perubahan kepribadian itu ada perubahan kognitif ya, ada afektif, ada psikomotorik ya. Ya, rajin sholat itu psikomotorik ya, Pak. Psikomotorik ya, rajin sholat itu sudah ada kognitif, ada psikomotorik. Tapi dibentuk oleh kognitif itu. Ada afektif, ada psikomotorik. Tapi dibentuk oleh kognitif. Pengetahuannya tentang kedudukan sholat itu. Sehingga karena itu dalam ayat Al-Quran itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Tanamkan dalam ruang kognitifmu, ruang kognisimu itu bahwa memang tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Kokohkan pengetahuan itu. Nah, kokohkan pengetahuan itu. Yakinkan dirimu dengan pengetahuan itu. Dengan apa? Kalau orang bilang teori atau apa? Dengan kaidah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Isi ruang kognitif kita, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini gangguan ini aja banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Gangguan ini menanamkan di dalam ruang kognitif kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah itu, ini gangguannya banyak. Sekarang ini upaya orang itu untuk membubarkan akidah kita itu banyak sekali itu orang. Coba, pernah nggak dengar itu? Semua penganut agama itu masuk surga. Hanya pintunya aja yang beda-beda. Pernah nggak dengar itu? Pernah Bapak Ibu? Pernah kan? Semua penganut agama masuk surga. Hanya pintunya aja yang beda-beda. Itu kalau kita kembangkan apa artinya? Jadi Muslim boleh, jadi Kristen boleh, jadi Hindu boleh. Itu kan? Tapi kalau diuji, anakmu bawa calon suaminya orang lain, nolak dia. Nolak. Kenapa Bapak ngomong kayak gitu? Ya, karena ada sponsornya. Ada yang bayar. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Wastaghfir li dzambika, minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu, walil mu'minin, demikian juga minta ampun atas dosa orang-orang mukmin, orang mukminat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah
mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Allah Maha mengetahui. Jadi kalau perbuatan syirik itu kita lakukan karena ilmu yang salah dan itu masa lalu, maka kita beristighfar, minta ampun, jangan lagi melakukan itu, bertaubat. Nah, jadi tauhid itu menjadi inti dakwahnya para rasul-rasul. Tauhid itu menjadi inti dakwahnya para rasul-rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Setiap umat itu telah kami utus ke tengah-tengah mereka seorang rasul. Ani'budullah, dia membawa misi. Apa misinya? Ani'budullah, hendaklah kalian menghambakan diri kepada Allah dan jauhi taghut. Nah, ini kadang mendengar kata taghut ini kadang-kadang ini banyak yang fobia. Karena salah paham tentang kata taghut. Taghut itu artinya Tuhan-Tuhan selain Allah. Sepanjang kita tidak menuhankannya, kita tidak mentoghutkannya. Tapi kalau kita menuhankannya, itu taghut, masuk dalam pengertian taghut. Ini kadang-kadang ini makna ini dipolitisir ya. Orang ngomong taghut aja takut sekarang ini. Padahal itu bahasa Quran. Takut ini kalau yang suka ngomong taghut itu orang radikal itu. Orang radikal ini, orang teroris ini katanya. Taghut itu. Seolah-olah semua di luar Islam itu taghut. Ya enggak. Yang maksud taghut di sini itu adalah Tuhan-Tuhan selain Allah yang kita tuhankan, yang kita pertuhankan. Jadi kalau kita sangat nurut dengan rokok, nah rokok itu taghut itu. Sangat nurut dengan rokok. Itu rokok itu taghut. Emang ada orang sangat nurut dengan rokok? Nah, hanya perokoklah yang bisa bercerita. Saya nggak bisa cerita. Kapan orang, seperti apa orang yang sangat nurut dengan rokok itu. Tapi kalau perokok, insya Allah dia bisa bercerita dengan baik. Dokter sudah ngelarang, istrinya sudah ngelarang, semua sudah ngelarang dia ngerokok, tapi dia tetap ngerokok. Kalau ditanya, kenapa Bapak masih ngerokok? Apa jawaban dia? Apa jawaban dia? Saya nggak ngerti, saya nggak bisa berhenti ngerokok ini. Kok dia nggak ngerti? Artinya dirinya dikuasai oleh rokok. Dirinya sangat nurut dengan, maka Tuhan dia di samping Allah rokok. Nah, rokok itu taghut. Ada bujang, ada anak-anak bujang. Ada yang masih bujangan. Nah, masih banyak ya. Pokoknya sangat nurut sekali dengan calonnya. Sampai waktu sholat, ke sini, saya mau sholat dulu. Enggak. Jangan nunggu-nunggu sholat. Sekarang kalau masih mau. Sekarang kalau masih mau. Nurut dia. Nurut. Sudahlah, nanti aja sholat. Daripada hilang. Nah, itu taghutnya itu. Itu taghutnya itu. Jadi nggak ada yang politis ini. Nggak ada. Kecuali ada yang mengatakan semua di luar Islam taghut. Tapi kita tidak mengatakan gitu. Allah perintahkan kepada manusia untuk jangan tidak bertuhan kepada apa saja ya. Wa ma arsalna min qablika rasulun illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah fa'budun. Sudah ya tadi ya. Nah. Masyiral muslimin, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Jadi itu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Kita hati-hati betul, jangan kita melakukan perbuatan syirik. Di dalam Al-Quran bertaburan ayat-ayat itu. Ayat-ayat Al-Quran yang mengharuskan kita untuk bertauhid, mewajibkan kita untuk bertauhid, wanti-wanti betul agar kita membulatkan keyakinan akidah la ilaha illallah kita tadi itu, membersihkannya dari noda-noda kemusyrikan. Coba kita baca Luqmanul Hakim itu mengajarkan kata-kata hikmah,
kehidupan kepada anak-anaknya. Jadi modal. Itu kemudian ada di dalam Al-Quran. Karena apa yang dikatakan oleh Luqman itu memang itu semacam wahyu. Dia mengatakan Luqman itu nabi. Karena memang nabi tidak disebutkan. Hanya rasul, nabi dan rasul yang disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa dasar-dasar hikmah yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya untuk modal kehidupan mereka? Ini yang paling mendasar itu adalah tauhid. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman ya'idhu, dia berkata kepada anaknya, dia berkata, qala Luqmanu libnihi, berkata itu artinya mengeluarkan untayan kata, untayan kalimat. Kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Wa huwa ya'idhuhu. Luqman mengeluarkan kata-kata itu sebagai mau'izah. Apa mau'izah? Sebagai wanti-wanti kepada anak-anaknya. Ya bunayya. Apa yang pertama sekali diajarkan oleh Luqman? Wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah. Innasyirka la zulmun 'adzim. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah, berbuat syirik itu adalah dosa besar. Apa terjemahan dosa besar? Tadi sudah kita bahas. Bubar keislaman kita ini kalau kita menyekutukan Allah. Tidak berarti la yahbatanna amaluka. Batal semua amal-amal kebaikanmu kalau kamu menyekutukan Allah. Ngajar mau ibadah tapi ngajar bukan karena Allah. Ya. Nah, ini kan batal itu, tidak punya nilai ibadah. Kalau bukan karena Allah, tidak punya nilai ibadah. Dalam hadis Nabi juga beberapa hadis menyebutkan itu. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW. Tapi ini jangan ditelan-telan secara bulat-bulat seperti ini. Ini karena ini adalah latar belakang sejarahnya ya. Kalau gitu kita perangi orang-orang. Oh jangan. Jangan, ini adalah latar belakang sejarahnya, ada asbabun nuzulnya. Ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bukankah sejelek-jelek kezaliman ketika Allah menciptakan kita dengan maksud untuk beribadah kepadanya dan mentauhidkannya, lalu tujuan mulia ini dipalingkan ke derajat yang amat rendah, yaitu beribadah kepada makhluk yang tidak mungkin disamakan dengan Allah. Inilah yang dimaksud sejelek-jelek perbuatan zalim. La zulmun azim tadi. Dosa besar. Sejelek-jelek perbuatan zalim. Syirik itu. Kenapa? Satu, Allah perintahkan kepada kita untuk hanya bertuhan kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah. Lah kok kita menuhankan yang lain. Berarti kita sudah mengkhianati Allah. Kemudian zalim. Yang kedua, apa itu arti zalim apa sih? Menempatkan tidak adil ya. Zalim itu artinya tidak adil. Apa itu tidak adil? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Memberikan sesuatu bukan kepada yang berhak menerimanya. Itu zalim. Zalim itu. Kalau dalam perspektif pengadilan, memenangkan orang yang tidak berhak menang, itu kan? Dalam pendidikan bisa nggak terjadi? Bisa nggak terjadi?
dalam pendidikan. Nah, kalau kita ceroboh, hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau kita ceroboh bisa jadi kita ya memberikan nilai besar kepada orang yang tidak berhak menerimanya, kan zalim, bisa jadi zalim itu. Sehingga saya sungguh sangat berhati-hati Bapak Ibu ya. Saya di kampus itu terkenal sebagai dosen killer, tapi saya nggak bangga itu dosen killer ya. Killer itu yang ternyata dimaksud itu dosen luar biasa, tegasnya luar biasa, dan hati-hatinya juga ya. Saya kalau ngoreksi itu berkali-kali. Itu pandemi ini ujiannya saya pakai makalah. Tradisi mahasiswa sekarang, mungkin juga siswa, nggak tahu saya. Itu adalah plagiat, memplagiasi, copy paste. Karena di internet banyak tuh. Di internet banyak. Lah, kok ada mahasiswa protes. Pak, kenapa nilai saya kok Saya bilang, kamu ngerasa nggak kalau kamu salah? Enggak, Pak. Itu tulisan saya itu bagus betul, Pak. Nah, justru bagus itulah. Tulisan kamu itu nggak ini mencurigakan. Karena mencurigakan, saya periksa itu, saya cari di mana sumber tulisan kamu. Ternyata tulisan kamu itu tulisan orang lain. Ini tagnya, saya bilang. Ngaku nggak kamu? Iya Pak, mohon maaf Pak. Mungkin kata dia, kok bisa Bapak itu nangkap saya ya? Saya karena hati-hati tadi, saya recheck. Saya tidak mau memberikan nilai yang bagus kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Kepada orang yang tidak berhak menerimanya, itu harus diberikan haknya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, ketika dia melakukan plagiarisme itu, maka haknya adalah tidak lulus. Ya nggak lulus. Ya bodoh amat, saya mau dibilang killer atau macam-macam. Nah, itu namanya adil. Adil. Kalau enggak, zalim. Nah, kita bisa berbuat zalim, dan yang kita zolimi itu kalau kita melakukan kemusyrikan enggak tanggung-tanggung. Apa? Allah. Kita bukan menzolimi manusia lagi, Allah yang kita zolimi. Kalau hakim itu berbuat tidak adil, dia menzolimi manusia. Tapi kalau kita berbuat syirik, kita menzolimi Allah. Kenapa? Hak untuk dituhankan itu hanya hak Allah. Nggak ada yang lain-lain hak untuk dituhan. Kenapa? Karena Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Allah yang memberi. Allah semua. Lah kok kita alihkan hak Allah itu kepada yang lain? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi kita, Allah yang menjamin kehidupan kita, maka hanya Allah yang berhak untuk dituhankan. Termasuk yang tadi, dituruti semua keinginannya. Dan keinginan Allah itu baik-baik semua. Kenapa kita nuruti yang lain? Termasuk nurut kepada rokok. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Nah, salah satu tauhid kita itu adalah tauhid uluhiyah, tauhid dalam ibadah. Mohon maaf, saya ingin jelaskan. Ada sekarang ini orang yang menyalah-nyalahkan ya konsep pembagian tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, atau tauhid hakimiyah. Katanya nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis. Kata dia. Kalau secara langsung ayat maupun hadis yang menjelaskan itu memang nggak ada. Tapi ayat-ayat itu secara terpisah-pisah yang mengharuskan kita hanya tauhid untuk melakukan tauhid uluhiyah, dalam arti hanya menjadikan Allah saja sebagai tujuan ibadah ritual kita, jelas banyak ayatnya. Demikian juga penjelasan bahwa hanya Allah yang mencipta, memberikan, memelihara, menjaga, memberikan kebutuhan hamba-hambanya, jelas. Ada banyak ayat-ayat, hadis-hadis Nabi, jelas itu. Bahwa Allah itu maha hakim, maha adil, maha bijaksana, jelas banyak ayat-ayatnya.
Sehingga kalau ulama melakukan klasifikasi tauhid ada 3 itu nggak salah itu. Jadi yang menyalah-nyalahkan juga perlu berpikir ulang. Masyaallah muslimin, salah satunya itu adalah tauhid uluhiyah. Apa yang kita lakukan dalam tauhid uluhiyah itu berdoa. Doa kepada siapa kita meminta dengan doa-doa kita itu hanya kepada Allah. Doa itu ibadah. Bapak dan Ibu sekalian, doa itu ibadah. Ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Nazar itu ibadah. Nazar hanya dilakukan kepada Allah dan menuruti norma-norma Allah. Artinya kalau nazar nggak benar, jangan dilakukan. Saya bernazar kalau saya sukses, saya akan nyoret-nyoret baju saya. Nah, ini nazar nggak benar. Kurban hanya untuk Allah. Ada orang motong kerbau, palanya dilarung ke laut, untuk apa? Nah, jelas ini. Tapi ini saya katakan model klasik ya. Masih nggak dilakukan oleh orang? Masih banyak. Masih banyak itu. Model meskipun klasik masih banyak ini. Artinya masih digemari orang juga itu. Roja, penuh harap. Penuh harap hanya kepada Allah. Ini ada penjelasannya yang sebenarnya panjang lebar. Roja, kita penuh harap kepada Allah. Kita wajib roja. Yaitu apa? Penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sungguh-sungguh, sudah berdoa, sudah berusaha. Apa selanjutnya? Berharap keberhasilan. Berharap keberhasilan dari mana? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Optimis bahwa apa yang kita lakukan itu akan berhasil karena kita sudah menempuh cara-cara sebagaimana diajarkan oleh Allah. Itulah roja. Khauf, takut kepada Allah. Di samping roja ada khauf. Roja itu penuh harap. Saya sudah sholat rajin, saya sudah jauhkan kemusyrikan, saya sudah melakukan pergaulan, bermuamalat sesuai dengan apa yang telah diajarkan di dalam agama saya, Islam, dan semua sudah saya upayakan untuk itu. Tapi yakinkah bahwa kita akan masuk surga? Yakinkah bahwa kita akan terlepas dari siksa kubur? Yakinkah? Harus ada khauf, kekhawatiran. Jangan-jangan masih terselip di dalam hidup saya ini hal-hal yang dosa. Nah, khauf, rasa takut itu harus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal hanya kepada Allah, menyerahkan diri dan mengharapkan hasil dari apa yang kita lakukan hanya kepada Allah. Raghbah wa rahbah, inabah dan mahabbah. Ini nanti ada kita uraikan satu demi satu. Tapi waktu kita sampai jam sampai jam 9. Ya, masih ada waktu 10 menit lagi. Bapak dan Ibu sekalian, implikasi dari tauhid kita itu banyak tadi itu. Tauhid uluhiyah tadi itu mengharuskan kita untuk ini tadi. Doa kita, ibadah kita, nazar kita, kurban, raja, khauf, tawakal, rahbah, inabah, taubat. Inabah itu artinya taubat. Mahabbah, cinta. Ini luar biasa kalau nanti kita uraikan tentang cinta. Cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat muslimin, coba kita lihat tentang cinta. Tentang cinta. Kalau kita sudah la ilaha illallah, maka cinta kita haruslah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seperti apa cinta kita kepada Allah? Orang yang cinta kepada Allah tentu, kata para ulama, orang cinta kepada Allah maka dia jadikan dirinya sebagai hamba, melayani yang dicintai. Bapak dan Ibu sekalian yang masih bujang, tapi insya Allah tidak melakukan hubungan pertemanan dengan calon itu dengan cara-cara yang populer ya, pacaran ya, mudah-mudahan tidak dengan cara itu. Bagaimana orang cinta? Saya pernah membaca waktu masih SMP itu ada Laila Majnun ya, novel Laila Majnun. Sampai gila dia. Ya, sampai gila karena cintanya itu. Dan cintanya itu cinta kepada manusia. La ilaha illallah menuntut kita untuk cinta kepada Allah. Seperti apa cinta kepada Allah itu? Dia jadikan dirinya sebagai hamba. Hamba itu salah satunya itu apa? Ukuran kehambaan itu. Pertama, nurut sepenuhnya. Ini yang kita maksud sami'na wa ata'na. Jadi kepada Allah kita sami'na wa ata'na itu hanya kepada Allah itu. Kami taat, kami dengar, dan kami taat kepada Allah. Jadi itu menerima ajaran-ajaran Allah tanpa reserve, tanpa banyak cincong. Ini kenapa harus pakai jilbab? Ini kenapa harus berzakat? Ini kenapa harus ini? Kenapa harus ini? Bagi orang yang mencintai Allah, mahabbah kepada Allah, nggak ada pertanyaan itu. Seperti ketika dia diajak oleh pacarnya untuk belanja ke mall. Ya kan? Beli ini, Bang. Kalau dia cinta, mungkin kecil. Kira-kira gitu kan. Nah, kepada Allah, kalau kita cinta, kalau kita la ilaha illallah, menuhankan Allah, maka cinta kepada Allah. Tidak ada reserve, tidak ada banyak cincong lagi. Kita terima apa yang diinginkan oleh Allah untuk kita lakukan. Apa yang diinginkan oleh Allah untuk kita lakukan itu untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mahabbah. Kemudian rasa cintanya itu dia ekspresikan dengan menyebut-nyebut dan mengingatnya. Kan normal itu. Selalu ingat kepada Allah. Itulah zikir kepada Allah. Menyebut-nyebut namanya Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. Dan lain sebagainya. Itu di dalam ucapan. Kemudian yang paling penting adalah di dalam perasaan dan di dalam ingatan. Itulah zikir yang sebenarnya. Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita selalu ingat Allah di dalam hidup kita ini, maka zikir kita dalam bentuk itu menjadi motivasi, menjadi gas untuk terus berbuat, melakukan kebaikan lillahi ta'ala, dan rem jangan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni. Konsekuensi dari cinta kepada Allah itu adalah ittiba kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah berupa al-Islam tanpa reserve. Yuhibbukumullah. Kalau kamu seperti itu, melaksanakan, menerima ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka Allah akan lebih cinta lagi kepadamu. Semua kebutuhan-kebutuhan hidupmu, semua masalah-masalah hidupmu akan diatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lakum dzunubakum. Kalau ada dosa-dosa masa lalu, Allah akan ampuni karena wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, maka Allah akan memberikan rasa kasih sayang di dalam diri mereka. Cinta kepada Allah itu akan menimbulkan rasa kasih sayang sesama manusia. Masyarakat muslimin, saya kira itu hal-hal penting yang perlu saya sampaikan di dalam materi kedua ini. Bagaimana kita membulatkan tauhid kita kepada Allah, baik tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma was sifat sebagai dasar kita untuk kita membangun ajaran Islam di dalam kehidupan kita. Kita menjadi seorang muslim yang sebenarnya, muslim yang hakiki, karena itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita ini. Islam ini tidak akan kita rasakan kesempurnaannya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian dengan total. Maka udkhulu fis silmi kafah. Kita tidak akan merasakan bagaimana Islam itu, kesempurnaan Islam itu. Jadi kalau kita mungkin mempertanyakan keadaan kita yang 87% muslim, tapi keadaan kita seperti ini. Keadaan kita seperti ini. Dalam hal kebersihan, mohon maaf, ya kalau Al-Azhara saya kira nggak perlu diragukan dalam hal kebersihan. Tapi kan secara umum ya dalam hal kebersihan di Indonesia yang muslim 87% itu kalau dibandingkan dengan Singapura yang berapa persen muslimnya? Mungkin nggak nyampe 30% muslimnya. Itu kita jauh tertinggal. Jangankan itu. Jangankan dengan Singapura. Dengan negara yang mungkin muslimnya hanya 0, sekian persen, kita jauh tertinggal. Dengan Swedia, dengan Denmark dan sebagainya. Dalam hal-hal tertentu. Yang itu sebenarnya ajaran Islam. Kita tidak menegakkan ajaran-ajaran itu. Termasuk kedisiplinan ya. Kedisiplinan itu. Kenapa? Karena kita tidak menegakkan ajaran Islam itu dalam kehidupan kita. Kedisiplinan itu terbangun antara lain yang pertama dengan disiplin sholat. Disiplin sholat. Kenapa kita tidak disiplin sholat? Karena akidah kita tidak kuat. Enggak kuat kita itu. Kita masih lebih mengutamakan yang lain-lain ketimbang Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin, dengan kita melakukan penguatan akidah, menjauhkan dari gulma-gulma, dari hama-hama, yaitu perbuatan-perbuatan syirik, ya, pengetahuan-pengetahuan yang menyebabkan kita menuhankan yang lain-lain, maka kita dapat membangun bukan hanya keyakinan kebenaran Islam, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan ajaran Islam. Insyaallah ajaran-ajaran Islam itu kita terima ketika kita mempelajari ajaran-ajaran tentang syariat Islam secara lengkap, ya, tentang muamalah Islam, tentang akhlak Islam dan sebagainya yang diajarkan, disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain. Masyarakat muslimin, saya kira itu yang saya sampaikan. Barangkali kalau masih ada sisa waktu, kita bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Kalau ada kendala-kendala yang pernah kita hadapi, mungkin kita bersama-sama bisa mencari solusi agar kita menjadi muslim yang kafah tadi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.